Assalamualaikum, halo Jefflers. Nama saya Ben Wirawan, saya biasa dipanggil Om Ben. Saya adalah co-founder dan CEO dari Torch.id, sebuah apparel brand startup berbasis di Bandung yang alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir berhasil mencapai pertumbuhan 100 kali lipat. Banyak rekan-rekan pengusaha muda bertanya kepada saya, bagaimana Torch bisa mencapai pertumbuhan dengan kecepatan seperti ini? Karena memang bukan hal yang mudah untuk mendapatkan akselerasi pertumbuhan seperti ini. Apalagi bagi sebuah bisnis yang, relatif baru. Nah, dalam video ini saya ingin spill beberapa hal yang kami lakukan di awal pendirian Torch. Di awal ya, yang ternyata sangat berpengaruh pada seberapa besar dan seberapa cepat sebuah bisnis dapat ditumbuhkan. Jadi, selama beberapa menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana teori-teori bisnis dapat diterapkan di dalam bisnis dan diuji coba. Yes sob, yang saya akan paparkan adalah beberapa teori-teori manajemen yang memang sudah kami praktekkan selama ini dan memang berhasil. Ingat, besar kecilnya sebuah bisnis itu akan sangat ditentukan dari konsep dan strategi yang kita tentukan di awal ya. Jadi jika perusahaan kamu didirikan dengan sebuah konsep yang kecil, strategi seadanya, maka hampir bisa dipastikan bahwa bisnis kamu akan mencapai targetnya, yaitu target bisnis yang kecil aja. Begitu juga sebaliknya. Ini pilihan kamu. Kamu pilih yang mana? Tapi kalau saya sih akan memilih menyusun strategi yang tepat untuk mencapai size yang agak besar. Karena selain lebih banyak akan memberikan manfaat kepada orang lain, bukan kamu aja. Tapi sebenarnya, saya kasih tahu nih, ngurus bisnis itu mau besar mau kecil, capeknya sama. Oke, kita akan mulai penyusunan strategi bisnisnya. Jadi, penyusunan strategi bisnis ini adalah sebuah fondasi awal yang tidak boleh di-skip. Tidak boleh di-skip oleh semua pengusaha pemula ya. Kenapa? Karena strategi bisnis itu bisa diibaratkan sebagai DNA dari organisasi bisnis yang akan kita tumbuhkan ke depan. Jangan sampai kita gagal nih membuat si strateginya. Sehingga ketika bisnis kita tumbuh, dia akan menjadi sebuah bisnis yang memiliki cacat bawaan. DNA-nya rusak, DNA-nya nggak bagus. Kalau kita harus tumbuh dengan bisnis dengan DNA seperti ini, suatu saat kita akan harus mengobati bisnis yang memiliki cacat bawaan atau konsep yang salah dari awal. Dan ketika bisnis ini berukuran besar, pekerjaan memperbaiki si DNA-nya jadi sangat sulit. Jadi lebih baik kamu berlelah-lelah di depan, tapi lebih tenang kemudian ketika kamu mengembangkan bisnis kamu ke depan. Di dalam bisnis strategi harus terdapat arahan bagaimana perusahaan ini akan menggabungkan idealisme yang tercantum di visi misi perusahaan dengan kenyataan operasi bisnis sehari-hari. Bagi setiap bisnis, hal ini nggak akan sama. Di bidang bisnis yang akan digeluti kamu dan orang lain sebenarnya sangat berbeda. Ini sangat tergantung dari kamu dan harus dipilih oleh kamu. Bagi kita yang masih merasa bahwa strategi bisnis ini adalah sebuah hal yang sulit atau nggak layak menghabiskan waktu kita di sini, pikirkan sekali lagi deh. Salah satu hal yang paling penting yang dilihat setiap investor adalah kematangan bisnis strategi ini. Jadi kalau kamu perlu investasi yang besar, berarti kamu perlu memperlihatkan sebuah bisnis strategi yang sangat matang. Sebuah strategi bisnis adalah sebuah sintesa dari 3 elemen penting. Sebuah tujuan bisnis, identifikasi target pasar, dan rencana strategis manajemen. Nah, 3 elemen ini sangat menentukan seberapa cepat, seberapa mampu perusahaan dapat mencapai target-targetnya. Baik target jangka pendek, target jangka menengah, atau target jangka panjangnya. Oke, kita akan kupas dari yang pertama dulu, tujuan bisnis atau business objective. Biasanya, sebuah tujuan bisnis itu disusun sebagai sebuah roadmap atau peta jalan yang banyak milestones atau target antaranya. Kenapa perlu ada milestones di tengah-tengah ini? Karena gini, umumnya objektif dari sebuah perusahaan baru itu baru akan tercapai dari waktu yang panjang sekali. Bisa bahkan makan waktu puluhan tahun. Sehingga kita membutuhkan banyak milestones di antara target-target ini.
untuk mengontrol apakah kita masih berada di jalur yang tepat nih, di kecepatan yang cepat nih. Dan selain itu juga untuk memberikan semacam reward, semacam penghargaan terhadap tim kita yang sedang bermaraton panjang untuk mengejar tujuan bisnis yang mungkin masih jauh di depan. Sebuah bisnis objektif umumnya dibagi ke dalam 3 fase. Tujuan bisnis jangka pendek, tujuan bisnis jangka menengah, dan tujuan bisnis jangka panjangnya. Tujuan bisnis jangka pendek bisa berupa apa ya? Membuat visi misi perusahaan, pembentukan badan usaha kamu, mau pilih PT atau CV, atau yang lainnya. Perekrutan tim awal, menentukan vendor atau supplier-supplier di awal, atau iterasi pembuatan dan penjualan batch pertama dari produk-produk kita. Tujuan jangka menengah bisa berupa target-target yang bisa dicapai ketika product market fit sudah mulai tercapai, sehingga ini menjadi saat yang tepat untuk memulai proses scale up kita. Sehingga umumnya target-target di sini bisa berupa misalnya nih percobaan fitur baru, produk-produk atau kategori baru, atau kamu ingin menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan kamu. Akuisisi pasar baru juga bisa di sini. Atau kamu ingin mengklaim persentase terhadap market tertentu. Atau misalnya nih, kamu ingin menggunakan sistem manajemen yang terpadu, menggunakan atau mengoptimalkan sistem customer relationship manager juga bisa di sini. Di tujuan jangka panjang, diantaranya kamu bisa memasukkan misalnya rencana IPO, Initial Public Offering, atau kamu ingin mencapai target pendapatan atau pendanaan tertentu, atau perlu mengakuisisi kompetitor, atau bahkan diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar dari kamu. Yang kedua, identifikasi target pasar ini adalah proses yang panjang dan kamu harus lakukan berulang-ulang. Apalagi di era digital seperti sekarang kan, perubahan preferensi market itu bisa terjadi dalam waktu yang lebih pendek, tapi berulang tuh. Namun, bagaimanapun juga setiap usaha baru perlu mengidentifikasi siapa calon penggunanya, apa kebiasaan mereka, apa preferensi-preferensi mereka, dan yang paling utama adalah apa masalah-masalah mereka. Di sini perlu diketahui apakah sudah ada perusahaan, servis, atau brand lain yang sudah melayani konsumen-konsumen kita sebelumnya. Mengetahui kompetitor seperti ini akan sangat membantu kita untuk menyiapkan bagaimana rencananya agar konsumen dapat dan mau mencoba dan kemudian beralih pada servis dan produk kita. Nah, ini tergantung dari budget dan skala bisnis yang sedang kita bangun nih. Kita dapat memilih riset menggunakan lembaga riset, tentu saja ini berbayar, atau kita bisa melakukan riset sendiri. Jangan terlalu khawatir, di era digital seperti ini, membaca preferensi pasar itu bisa dilakukan dengan lebih mudah, lebih murah, dan sebenarnya sederhana. Riset simple, sesederhana membaca review-review produk dari kompetitor, yang itu kan available di platform-platform penjualan atau sosial media, sudah akan sangat membantu kita mengenali calon konsumer kita ke depan, serta produk atau servis apa yang mereka akan butuhkan. Kita sampai di nomor 3, rencana manajemen strategis. Adalah sebuah rencana utama yang akan dijalankan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dia. Dan cara-cara bagaimana mendapatkan target market yang sudah teridentifikasi di depan tadi. Misalnya, apa marketing strategi yang akan kita jalankan? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan konsumen kita? Pilihan caranya diantaranya nih, pilihan cara berkomunikasi. Kamu pilih tone yang muda, tone yang inovatif, atau tone yang egaliter. Tone ini penting sekali. Kamu juga harus memilih kanal-kanal komunikasi yang strategis untuk digunakan nanti. Komunikasi above the line-nya seperti apa, below the line-nya seperti apa, kamu akan memilih kanal digital seperti apa, atau yang offline, yang konvensional. Kamu juga harus menentukan di sini strategi untuk mendapatkan arus pendapatan. Dari mana masuknya? Secara retail, digital, offline sales, atau kamu akan milih keagenan, sistem berlangganan, direct to consumer, B2B, B2G.
Juga bagaimana strategi pertumbuhan kita, bagaimana cara kita bersaing di pasar untuk mengakuisisi pasar dari kompetitor yang ada. Atau bagaimana juga cara mempertahankan konsumen yang sudah kita raih. Tidak lupa bagaimana cara kita mendapatkan modal dan juga tambahan modal di tengah. Atau mendapatkan investasi untuk terus memperbesar penguasaan kita terhadap pasar. Kita akan bahas langkah-langkah satu persatu bagaimana cara mengembangkan strategi bisnis ini. Jadi kuncinya teman-teman, untuk membuat sebuah strategi bisnis yang ampuh itu adalah dengan benar-benar mengerti apa bisnis kita, apa masalah yang dihadapi oleh konsumennya, dan produk seperti apa yang menjadi solusinya. Ukuran potensial marketnya, persona-persona di dalam marketnya, kebiasaan-kebiasaannya, kesukaannya, bahkan ketakutannya. Dengan jelas, objektif, dan sesedikit mungkin ada bias. Kita dapat mulai menyusunnya dengan satu, tentukan visi perusahaan dan nilai-nilai utama yang kita percayai bersama. Visi perusahaan adalah alasan kenapa kita membuat perusahaan ini. Visi ini adalah pemberi arah bagi semua aktivitas yang akan kita lakukan. Visi perusahaan bukanlah sebuah target angka atau pendapatan tertentu ya. Pendapatan atau revenue atau metrik-metrik yang diwujudkan dalam angka-angka itu sebenarnya hanyalah kesepakatan aja, alat-alat ukur itu tuh. Jadi untuk menentukan apakah perusahaan sehat, mencapai target atau tidak, rasio keuntungannya bagus apa tidak, rasio stoknya sehat atau tidak, iklannya efektif atau tidak, dan sebagainya. Ini alat ukur, ini bukan tujuan utama dari sebuah bisnis. Visi perusahaan itu lebih luas dan dinyatakan dalam sebuah kalimat yang biasa disebut sebagai vision statement. Ini kita kasih contoh, misalnya dari Microsoft. Microsoft itu visinya adalah to help people throughout the world realize their full potential. Google beda lagi. Google visinya adalah to provide access to the world's information in one click. Sementara BBC itu visinya adalah menjadi to be the most creative organization in the world. Sementara core values dari perusahaan adalah nilai-nilai tertentu yang harus dipegang oleh perusahaan dan setiap individu di dalamnya yang akan menjadi koridor etika, koridor budaya dalam usaha perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, apakah nilai-nilai ini sangat penting untuk ditentukan di depan? Yes, ternyata sangat penting. Karena core value lah yang pada akhirnya akan menentukan seberapa efektif dan seberapa efisien organisasi kita akan dapat bekerja. Contoh nih, kalau kita biasa membudayakan belajar dan membaca di perusahaan, lalu memposting budaya ini secara reguler di sosial media kita, maka ketika kita suatu saat melakukan rekrutmen karyawan, secara otomatis calon-calon karyawan yang memiliki sifat senang belajar akan banyak mendaftar di lowongan tersebut. Yakin deh, sementara orang-orang yang tidak suka belajar, dengan sendirinya akan segan untuk mendaftarkan dirinya. Lalu kamu tunggu aja ini, dalam beberapa tahun, saya yakin organisasi kamu akan bertransformasi menjadi perusahaan yang penuh ide dan penuh inovasi dengan level competitiveness yang sangat-sangat tinggi. Kita masuk ke langkah kedua, lakukan assessment pada diri, tim, dan lingkungan. Usahakan untuk melakukan assessment atau penilaian terhadap diri sendiri, tim kamu yang sudah bergabung sebagai pendiri atau founders. Sekarang udah banyak sekali alternatif untuk melakukan assessment psikologis yang berbasis internet yang dapat digunakan oleh kamu-kamu para founders muda. Layanan seperti ini udah tidak lagi mahal dan hasilnya bisa dikatakan hampir instan. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan SWOT analysis terhadap bisnis yang sedang kita bangun. Kita harus menganalisa satu, strength-nya atau kekuatannya, weakness-nya, kelemahannya, opportunity, peluang, dan threat yang ada di bisnis kita. Oke, sebagai panduan kamu untuk menyusun nanti, catat ini ya. Strength dan weakness adalah segala sesuatu yang sifatnya berada di dalam internal bisnis kita. Sementara opportunity dan threat adalah segala sesuatu yang berasal dari luar atau dari eksternal organisasi kita. Contoh strength nih, misalnya lokasi usaha yang udah dekat dengan pemasok bahan baku. Atau kamu punya founders yang sudah berpengalaman bekerja di industri yang kurang lebih sejenis lah.
Atau kamu punya kedekatan dengan salah satu manajer atau dengan vendor atau dengan lembaga keuangan. Itu contoh-contoh strength, kekuatan kamu. Ada di dalam kamu. Sementara weakness, sulitnya mendapatkan SDM dengan kualifikasi tertentu untuk perusahaan. Padahal kamu benar-benar butuh tuh orang dengan kualifikasi itu. Atau misalnya belum cukupnya modal awal yang kamu butuhkan. Atau misalnya sistem produksi yang kamu punya ini masih manual, padahal kamu membutuhkan sebuah sistem produksi yang kecepatannya tinggi. Kalau contoh opportunity itu seperti ini. Misalnya pertumbuhan konsumen e-commerce yang sedang tinggi di luar. Atau misalnya tidak banyak pesaing yang menyadari ada pertumbuhan tinggi ini. Atau memang ternyata di negara di mana kamu berusaha, kebijakan pemerintahnya memang pro pada industri yang sedang kamu jalankan. Ini contoh-contoh opportunity. Sementara threat atau ancaman, ini contoh-contohnya kayak misalnya di luar ada pesaing yang ukurannya besar. Atau kebijakan pemerintahnya ternyata tidak menguntungkan untuk kamu dan sering berubah-ubah. Atau ini juga threat, perubahan preferensi konsumen yang cepat dan sering terjadi. Nah, kalau kamu perhatikan, antara opportunity sama threat, ini sumbernya dari luar kan? Masuk ke langkah ketiga, ciptakan tim awal yang kuat. Tidak semua orang yang tergabung dalam tim awal harus berstatus pendiri atau seorang founders. Tidak semua orang ya. Untuk di awal, sebenarnya sih 3 orang founders pun sebenarnya cukup. Asalkan ada founder yang menguasai setiap core bisnis yang akan kita tekuni ke depan. Misalnya, jika kita berbisnis di bidang fashion dan banyak melakukan penjualan di internet, berarti kita memerlukan seorang founder yang kuat di sisi kreatif nih. Dia akan berlaku sebagai creative director-nya. Dan kita juga akan memerlukan seseorang lagi nih, founder yang kuat di sisi digital marketing. Atau biasa disebut sebagai CMO, Chief Marketing Officer. Dan tentu saja kita akan membutuhkan seorang founder yang pandai memimpin tim dan memiliki visi jauh ke depan sebagai CEO atau Chief Executive Officer. Nah, jika kita tidak bisa menemukan ketiga orang ini dalam status founder, tidak ada salahnya sih untuk merekrut seseorang dengan skill set yang sama tapi statusnya cukup sebagai karyawan. Nah, apa bedanya nih karyawan dengan founders? Secara skill set profesional dan keilmuan sebenarnya tidak ada perbedaannya sih. Keduanya ini harus memiliki standar yang sama nih dalam 2 hal tersebut. Perbedaannya adalah seorang karyawan hanya diharapkan untuk bisa mengelola sumber daya atau resources yang diberikan kepada dia sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara bagi seorang founders ini lebih berat. Dia diharuskan untuk bisa mencapai tujuan perusahaan dengan sumber daya yang sedikit atau bahkan tanpa sumber daya sama sekali. Jelas ya bedanya? Nah, selanjutnya, jika kita memulai bisnis dari ukuran mikro atau kecil, ada kecenderungan para pendiri akan terpaksa untuk sementara waktu aja nih, untuk melakukan micromanagement. Di mana tim awal yang masih kecil ini akan terpaksa melakukan proses manajemen bisnis sekaligus dengan proses teknisnya juga. Ini hal yang wajar, namun begitu perusahaan mulai menjadi organisasi 2 lapis atau 3 lapis, maka pendekatan micromanagement ini harus benar-benar dihentikan. Artinya, level manajer ke atas harus sangat menghindari terlalu banyak terjun mengerjakan teknis operasi di lapangan. Karena kebiasaan micromanaging ini akan mengakibatkan distribusi pekerjaan yang tidak seimbang. Lalu gagalnya karyawan-karyawan muda untuk tumbuh. Dan biasanya berakhir dengan kesulitan untuk mencapai target-target perusahaan. Coba untuk tetap ikhtiar membuat tim yang kuat. Sebuah tim yang terdiri dari top management, tim yang menentukan tujuan besar jangka panjang dan target-target di setiap waktu tertentu. Lalu di tengahnya ada middle management, tim yang mengawasi, memonitor pencapaian target, dan mengamati kerja di departemen masing-masing nih. Lalu terakhir adalah tim operator fungsionalnya, tim yang melakukan pekerjaan teknis operasi keseharian dan berhubungan langsung dengan konsumen. Kita sampai ke langkah keempat, riset pasar dan update ilmu dan keterampilan kamu.
Kembali, bersyukurlah bahwa kita berada di era digital di mana semua data sebenarnya bisa kita akses oleh kita. Selama kita nyambung ke internet dan tahu mesti kemana mencari data. Gunakan semua platform data analisa yang ada di internet, baik yang tidak berbayar, seperti Google Trends misalnya gitu, atau layanan-layanan lain yang berbayar. Jangan melakukan penghematan dengan tidak mau membayar akan data-data statistik yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, yang sebenarnya dibuat untuk memudahkan kita untuk membaca arah dan kecenderungan pasar. Kerugian yang disebabkan karena kita salah membaca arah pasar akan jauh lebih besar dan jauh lebih membahayakan. Jangan lupa baca sebanyak mungkin buku, atau dengarkan podcast, atau ikut kelas-kelas pendek di platform pendidikan yang sudah mudah ditemukan di internet. Saya yakin semua ilmu yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada di sana. Dari kursus desain, videografi, digital marketing, cara membuat laporan keuangan, sampai kursus tentang venture capital sebenarnya ada di internet kok. Tinggal apakah kita mau atau tidak belajar dan tahu kemana mencari ilmu yang paling cocok dengan kebutuhan dan era di mana kita berada sekarang. Coba mulai dengan mengetikkan keyword online course, atau jika perlu tambahkan free online course di mesin pencari kita. Lalu mulailah berinvestasi di kepala kita melalui platform-platform pendidikan jarak jauh di sana. Ini adalah rahasia utama keberhasilan tim-tim kelas nasional dan dunia. Ingat, beda antara sekolah dan belajar. Sekolah itu ada batas waktunya. Kalau sampai batas waktunya, kita akan dinyatakan lulus, dapat sertifikat, lalu merasa bahagia karena kita menamatkan sesuatu. Sementara belajar itu tidak ada batas waktunya. Toh, ketika kita sampai batas tertentu, belajar modul tertentu, atau tamat buku tertentu, perasaan bahagia yang timbul itu akan mewujud menjadi keinginan untuk mendaftar kursus baru atau membeli buku baru lagi. Oh ya, jangan lupa cari buku-buku atau konten-konten yang mengupas tentang keberhasilan perusahaan-perusahaan lain. Terutama perusahaan-perusahaan besar yang bidangnya mirip atau berpotongan dengan bisnis yang sedang kita mulai. Cobalah bercermin dari sana dan temukan inspirasi dari mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode visualisasi bisnis strategi yang kita buat sebelumnya nih. Namanya Business Model Canvas. Penasaran? Yuk kita tonton video selanjutnya.